Listeners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Hari ini kita bertiga di podcast kesayangan kalian dengan aku Okta dan dua partner aku Necila Dan aku Bila. Hari ini kita bakal bahas topik yang pasti relate banget nih sama kalian. Para Sanders pasti bakal ngerasa relate karena ini di kehidupan sekolah atau perkuliahan. Apalagi buat kalian yang sering dapat tugas kelompok dari guru ataupun dosen kalian. Ya, jadi judul episode kita hari ini adalah Ketika Kerja Kelompok Jadi Beban Mental. Waduh, siapa nih yang langsung pengen curhat? Kayaknya semua deh ya Bil. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, aku pengen tanya dulu nih sama kalian berdua. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kerja kelompok tuh jadi beban dan bikin stres, bukannya malah ngebantu? Duh, aku nih sering banget Bil, apalagi kalau dapat kelompok yang anggotanya suka ngilang, butuhin. Ujung-ujungnya yang kerja tuh kayak satu atau dua orang aja. Bener banget. Aku juga pernah waktu di sekolah dapat kelompok sama teman yang bener-bener literally dia nggak mau berkontribusi apa-apa, nggak pernah nongol sama sekali. Tapi giliran presentasi, baru deh dia muncul, rasanya tuh kayak kesal banget. Tapi aku juga bingung mau ngomong apa gitu. Wah, aku sih juga pernah ya. Bahkan aku sampai begadang sendiri ngerjain tugas yang harusnya tuh dikerjain bareng. Tapi bukannya kerja kelompok tuh malah lebih bikin tugas jadi ngerasa lebih ringan ya? Nah, kenapa sih kerja kelompok yang harusnya seru dan saling bantu malah jadi beban mental? Menurut kalian kenapa? Kalau menurut aku sih ya, salah satu penyebab utamanya itu kita ada pembagian tugas yang nggak adil atau nggak merata. Kadang ada yang merasa santai aja, pasti ada yang ngerjain gitu. Akhirnya ujung-ujungnya cuma satu atau dua orang aja yang benar-benar kerja. Setuju. Terus nih, kadang juga ada tekanan sosial. Misalkan kita nggak enak nih buat negur teman kita sendiri yang nggak kerja. Takut dibilang bawel atau sok jadi pemimpin dan akhirnya dipendem sendiri. Belum lagi kalau ada anggota yang dominan banget. Semua keputusannya tuh harus dia yang nentuin. Yang lain tuh kayak jadi nggak nyaman buat pendapat. Iya benar banget. Dan itu tuh bisa bikin kita jadi malas buat kita. Akhirnya kita ngerasa stres sendiri. Padahal tuh ya, kerja kelompok itu harusnya saling support, bukan saling membebani sama lain. Beban mental dari kerja kelompok ini sebenarnya ada banyak dampaknya. Misalkan jadi malas aktif di kelompok, terus nilai jadi nggak maksimal, dan bahkan hubungan pertemanan itu jadi bisa renggang. Itu benar banget. Aku pernah tuh gara-gara kerja kelompok malah jadi nggak enak sama teman sendiri. Padahal tuh sebelumnya deket banget. Tapi karena masalah tugas ya jadi awkward gitu. Dan selain itu juga, beban mental itu juga bisa bikin kita jadi overthinking karena susah tidur, bahkan bisa sampai stres juga loh. Apalagi kalau tugasnya tuh yang numpuk dan anggota kelompoknya tuh nggak solid. Dan ngomong-ngomong nih ya, soal kerja kelompok, aku mau nanya nih sama kalian. Apa tuh Okta? Gimana sih perasaan kalian ketika ada anggota kelompok di dalam kelompok kalian yang nggak ngerjain apa-apa, yang nggak mau berkontribusi apa-apa, tapi pas presentasi namanya tetap ada di slide atau hasil laporannya gitu. Aduh, itu sih kayak sering banget gak sih? Kayak kita tuh udah capek-capek bergadang buat mikirin alur tugasnya, buat ngerjain tugasnya. Dia tinggal numpang nama doang. Rasanya tuh kayak nggak adil buat kita. Tapi di sisi lain juga kita buat nggak enak ngapus nama dia dari tugasnya. Takut dibilang jahat atau drama. Ya sih, aku juga pernah ngerasain. Awalnya sih aku mikir ya udahlah biarin aja, yang penting tugas kelar dan gak harus berantem sama teman sendiri. Tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan dan orang yang gak kerja tetap dapat nilai, sedangkan yang kerja kelas malah dihargain gak lebih. Itu yang bikin males buat kerja kelompok lagi sama orang yang sama. Wah, berarti kalian juga pernah ngerasain hal yang sama. Aku kira cuma aku doang yang kesel kayak gitu. Tapi kalian biasanya ngadepinnya gimana sih? Soalnya kadang aku bingung antara pengen jujur ke guru tapi takut dibilang sama kelompok sendiri gitu. Iya nih Kak, aku juga pernah ngalamin waktu kelas 11. Itu aku tuh dapat tugas buat bikin video pembelajaran. Nah, aku sama dua temanku tuh udah muter-muter buat nyari tempat
ngedit video sampai tidur jam 2. Sementara salah satu anggota dari kita tuh kayak literally kayak nggak ngapa-ngapain, kayak cuma numpang nama doang, kayak cuma nanya nanti presentasinya kapan, gimana. Padahal dia tuh nggak kontribusi buat apapun, buat kayak buat nyari materi atau saran-saran lainnya deh. Kira tuh pas presentasi aku sempat kasih kode ke guru kayak bilang kami bertiga yang ngerjain, yang lain bantu dikit doang. Untungnya gurunya peka di situ kan. Nah, nilainya itu untungnya banget individu, tapi ya rasanya tetap gak enak harus sama kayak gitu. Wah, untungnya aja nilainya individu ya. Tuh. Dan aku juga punya nih cerita pengalaman yang mirip banget sama Kak Gila. Jadi waktu kelas 10 aku punya tugas kelompok yang itu bikin infografis. Dan kita tuh udah bagi-bagi tugas. Ada yang nulis, ada yang gambar, dan ada yang ngedesain. Jadi aku sebut aja si X ya. Jadi si X ini dia bilang dia mau desain layoutnya untuk infografis. Tapi H-1 nggak ada kabar apapun dari si X ini. Kita panik, semua anggota panik. Dan akhirnya aku sama satu temenku ini yang akhirnya begadang nyelesain semuanya. Besoknya si X malah bilang ke guru, iya bu saya yang bagian desain. Wah, Parah gitu. padahal gak ada satupun hasil dari dia. Gimana reaksi anggotaku? Sejak saat itu aku selalu nyatet kontribusi apa aja yang udah dilakuin sama anggotaku, biar kalau nanti ada masalah aku bisa jujur ke guru tanpa asal tuduh. Wah, keren banget kalian, tapi tetap bisa profesional ya meskipun kesel. Rasanya kayak luar biasa gitu pastinya. Aku jadi kepikiran juga buat mulai nyatet kontribusi kayak Kabila bilang buat mungkin itu bisa bantu kalau kita harus jelasin ke guru. Tapi kalian masih mau kerja kelompok gak sih sama orang yang kayak gitu? Kalau bisa sih ya enggak ya. Tapi kalau walaupun terpaksa aku biasanya bisa jauh lebih tegas dari awal. Misalnya langsung kayak bilang, yuk kita catat aja pembagian tugas dan targetnya. Jadi kita tuh kayak bisa tahu penglihatan kita tuh buat melihat progresnya dia tuh sampai mana, biar dia tuh kayak nggak bisa ngeles itu. Sama aku juga lebih milih buat terbuka dari awal kalau ada kerja kelompok, ngomongin pembagian tugas, deadline-nya kapan, dan bikin ekspektasi akhirnya biar kita tuh sama-sama tahu. Jadi kalau dari awal udah jelas, orangnya juga lebih tanggung jawab. Tapi tetap kerja kelompok itu nggak cuma soal tugasnya, tapi soal belajar kerja sama. Jadi meskipun ada yang ngeselin, itu juga bagian proses belajar sih. Iya benar banget. Kadang dari kerja kelompok itu tuh kita justru belajar soal tanggung jawab ya. Nggak cuma soal tanggung jawab aja, tapi juga soal komunikasi dan cara ngadepin orang dengan berbagai type. Makasih ya kalian, ngobrol kayak gini bikin aku merasa lebih lega dan dapat banyak insight. Ngomong-ngomong soal kerja kelompok nih, kan udah ada pengalaman aku sama Kak Cila. Dan kalau Kak sendiri ada pengalaman pribadi nggak? Nah, kalau aku sih pernah ya, sampai deg-degan mau ngomong ke guru. Udah di depan guru malah ngomongnya jadi garing banget gitu. Jadi aku cuma bilang, Bu, mungkin teman saya kurang tidur, jadi belum sempat mengerjakan. Padahal aku tuh tahu dia cuma lagi main game di rumah, gak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak udah nganggur aja tanpa ada kerjaan sama sekali. Di situ aku mikir, yaudah deh daripada jadi drama panjang kan, malas, mending aku kerja keras sendiri aja asal dapat nilai gitu. Tapi ya aku tetap aja kesel di dalam hati, kayak rasanya tuh campur aduk deh, pokoknya kesel marah jadi satu. Jadi sekarang aku belajar kayak kalian, dengan cara catat kontribusi dan ngomong dari awal. Tapi kritik kerja kelompok itu kadang kayak roller coaster, Betul. emosional ya. Iya. Kadang happy, kadang pengen banting laptop gitu rasanya. Jangan banting laptop dulu kau. Karena kerja kelompok itu bikin bukan untuk ini juga ya, untuk melatih komunikasi kita dan tahu teman-teman kita tuh seperti apa. Dan belajar cara tanggung jawab tugas yang udah diberikan dari orang lain ke kita. Betul. Dan yang paling nyebelinnya itu pas presentasi nggak
materi yang kita bawa buat presentasi. Jadi kayak kalau ditanya sama dosen sama guru tuh kayak malah bingung sendiri. Itu bisa bikin kelompok kita tuh kayak nggak siap buat ngejalanin presentasi atau nggak kompak gitu. Makanya yang tadi aku bilang dari awal ya, ngomongin terbuka lebih awal itu dan punya keberanian lebih dalam buat ngomong sama anggota kelompok, biar ada yang mau bantu itu ngomong, kalau enggak itu ngomong juga biar namanya tuh nggak usah dicantumin sekalian. Benar, tapi ya balik lagi nih, komunikasi dan kesepakatan di awal. Jangan sampai masalah numpang nama itu malah bikin kita jadi dendam atau musuhan sama orang lain atau sama teman kita sendiri, teman dekat kita yang awalnya kita temenan jadi musuhan karena cuma tugas gitu. Intinya cari solusi yang adil buat semua anggota biar semuanya merasa ini tuh adil pembagian tugas atau yang lainnya gitu. Nah, sekarang kita mau kasih tips nih, biar kerja kelompok nggak jadi beban mental lagi. Mau siapa duluan? Aku dulu kali ya, Boleh. Kalau tips dari aku, sebelum mulai kerja kelompok, kalian coba buat kesepakatan bareng soal pembagian tugas dan deadline. Buat sebuah to-do list dari untuk masing-masing anggota apa yang harus dikerjakan. Jadi semua tuh jelas, struktur gitu. Gak ada yang ngerasa dirugikan dan semua tuh adil gitu. Kalau dari aku, jangan takut buat speak up. Kalau ada yang nggak adil dan ada masalah pun, komunikasiin baik-baik. Kadang teman kita juga nggak ngerasa kalau dia kurang kontribusi gitu. Dan dari aku juga jangan lupa tuh kalian saling support satu sama lain, kasih apresiasi ke anggota kalian. Kadang ucapan terima kasih tuh aja kadang nggak cukup buat kita. Mungkin itu bisa bikin jadi suasana kelompok jadi lebih positif atau lebih baik ke depannya. Selain ucapan terima kasih itu juga kita dalam kelompok harus bilang tolong juga biar yang lain itu paham sama situasi kita. Benar. Dan yang paling penting nih ya Sanar, jangan bawa masalah kelompok ini ke hati kalian. Atau kalau udah selesai ya udah move on aja. Tinggalin yang udah gitu. Jangan sampai merusak pertemanan gara-gara tugas kelompok ini. Wah, seru banget ya obrolan kita soal kerja kelompok. Semoga tips dari kita bertiga bisa bantu Saners yang lagi struggling sama tugas kelompok nih. Bener banget. Ingat, kerja kelompok itu bukan cuma soal tugas, tapi juga soal belajar kerja sama, tanggung jawab dan juga komunikasi. Oke, sampai sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa share pengalaman Sanus soal kerja kelompok di website majalah Sandai dengan cara klik logo WhatsApp yang ada di dalam website kita. Sanus, kita bisa juga cerita tentang pengalamannya atau kalian bisa curhat. Siapa tahu bisa kita bahas di episode selanjutnya. See you Saners, sampai jumpa di episode Bangku Remaja berikutnya. Ingat, kerja kelompok memang gak selalu menyenangkan. Tapi kamu gak harus menanggung semua tekanan itu semua sendirian. Dan kalian harus tetap sayang sama diri sendiri. Bye!